Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Narpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu dari Luhut Binsar Panjaitan. Tegas, Menko Luhut tak setuju ada bakal capres yang mau buat perubahan ya. Jadi ini satu hal yang patut kita sesalkan. Ya berubah nggak apa-apa gitu, hal yang biasa. Ya terkesan ketika sudah dalam kondisi yang nyaman ya, zona aman dan nyaman, bisnis tidak terganggu ya, sedikit ada gusar ya ketika ada ya omong-omong terkait perubahan ya. Ini sesuai yang dilansir oleh suara.com, langsung saja kita baca dan kita ulas. Suara.com, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan kembali menyinggung para bakal calon presiden capres ke depan. Dirinya tidak menyetujui ya pihak bakal capres yang tidak mau membuat perubahan ya. Jadi saya tidak setuju ketika orang mengatakan membuat perubahan. Anda tahu apa yang terjadi perubahan, ujar Luhut dalam CNBC Nikel Conference di Kempinski Hotel Jakarta Selasa. Mantan Menko Polhukam ini tak pernah bosan mengingatkan agar terus melanjutkan kebijakan presiden sebelumnya. Luhut menyebut terdapat 6 yang harus diteruskan oleh bakal capres. Tapi yang ini, proyek ini, keenam item yang saya paparkan itulah program pemerintah. Siapa yang akan menjadi pemerintahan berikutnya, mereka harus melakukan program ini, jelas dia. Luhut memaparkan ya, pertama wajib melanjutkan industrialisasi dengan hilirisasi demi pertumbuhan ekonomi. Kedua, melakukan digitalisasi di sekolah ini agar efisiensi dan mencegah korupsi. Kemudian ketiga, berjuang untuk bersediakan perubahan pendidikan kualitas tinggi yang terjangkau. Keempat, kembangkan infrastruktur untuk konektivitas orang maupun barang. Selain itu, kelima mengimplementasikan dekarbonisasi sebagai upaya percepat emisi nol bersih. Lalu keenam, menyeimbangkan semuanya secara adil untuk menyelesaikan masalah ketidaksetaraan sosial di Indonesia. Pengalaman saya butuh waktu 5 tahun untuk memahami keseluruhan sistem untuk membangun ekosistem. Jadi menurut saya butuh waktu. Bisa dibayangkan jika Anda mengatakan untuk mengubah sesuatu, juga butuh waktu sebelum dia bisa menerapkannya. Jadi program ini kami hanya minta melakukan penyesuaian di sana-sini lanjutnya. Luhut menambahkan jika keenam program tersebut dilanjutkan dan diimplementasikan dengan baik, maka hasilnya Indonesia bisa menjadi negara maju di tahun 2045 ya. Menurut saya, program ini adalah inti dari hal-hal yang dilakukan untuk membawa Indonesia menjadi negara maju di tahun 2045. Itu pengalaman saya yang bisa saya bagikan kepada kalian semua, tutup Luhut ya. Itu ya sobat sekalian terkait dengan penyampaian dari Luhut yang menyampaikan ya tidak setuju ya kalau ada capres yang mau buat perubahan. Ya sebenarnya sederhana saja ya. Jadi capres itu ya kalau benar-benar pro kepada rakyat akan melihat hal-hal yang tidak sesuai dan perlu untuk dilakukan penyesuaian dan perubahan ya. Nah, kita ketahui memang selama ini ya dari uh, yang paling nampak ya apa namanya sangat curam yaitu ya apa namanya ketimpangan antara yang kaya dan miskin. Ya, itu aja yang sederhana yang harusnya diperbaiki ya karena liberalisasi di negeri ini sudah sangat ugal-ugalan sehingga tidak mungkin hal yang seperti itu akan terus-menerus dilanjutkan ya. Pasti akan ada hal yang ya, kalaupun perubahan itu ya intinya menyasar kepada kepentingan rakyat, maka ya presiden setelahnya itu pasti akan memperbarui segala sesuatu yang tidak pas menjadi pas. Nah, misalnya dari hal apa namanya pengelolaan sumber daya alam yang masif yang saat ini dikelola secara ugal-ugalan oleh ya para kapitalis oligarki ya yang harusnya kita itu memperoleh banyak ya sumber daya untuk kepentingan rakyat, malah semuanya dipakai untuk kepentingan oligarki. Misalnya batu bara ya, batu bara kita itu ya luar biasa penghasilannya ya, hampir 3.000 per tahun. Tetapi kita tahu ya tidak semua itu masuk dan dinikmati oleh rakyat, hanya dinikmati oleh segelintir orang. Belum juga kekayaan emas ya yang ada di Pegunungan Grasberg yang dikelola oleh VT Freeport ya dan banyak lagi ya. Misalnya juga minyak bumi, gas alam ya dan lain sebagainya.
belum masalah utang yang ugal-ugalan, ya, belum juga kesesuaian proyek infrastruktur itu apakah pas untuk dilanjutkan atau tidak di tengah kondisi ekonomi sekarang yang lesu, ya. Ini kan akan terus-menerus ya menjadi pertanyaan dan perlu untuk jadikan cari solusi dan jawaban, dan tidak mungkin itu terus-menerus stagnan, ya. Maka kondisi yang stagnan ini ya pasti akan terus-menerus membuat kondisi masyarakat negara Indonesia itu, jangankan 2045 itu menjadi negara yang maju, ya. Apakah kita yakin kalau kondisi ataupun kapitalisme ini terus-menerus dipakai, ya, Indonesia akan terus-menerus menjadi sejahtera. Kita tunggu saja terkait dengan bagaimana arah perubahan yang akan diemban oleh presiden selanjutnya, itu bisa memperbaiki kondisi saat ini yang ya benar-benar menurun. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.